Poster-poster, demikian juga tram-tram serta tembok-tembok ini menjadi saksi akan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk tidak mau dijajah lagi. Di mana-mana di seluruh Indonesia berkibar megah di angkasa yang biru sang Dwinarda bendera Indonesia. Saudara melihat kesibukan yang luar biasa ini. Dan inilah kenyataan pertama, yaitu untuk mengisi kemerdekaan Republik kita. Rakyat Jakarta menentang maut, mengabaikan bahaya, tidak memperdulikan tank dan bedil serta senapan Jepang, berkumpul satu di lapangan Ikada untuk mendengarkan pidato pertama presidennya yang pertama pula. Hari itu ialah 19 September 45. Disambut dengan pekik merdeka yang gemuruh, Presiden Soekarno minta kepercayaan rakyatnya dan mempersilahkan mereka pulang dengan tenang dan tentram. Bukti pertama akan kesungguhan proklamasi bangsa Indonesia telah dinyatakan dan kita akan maju terus. Pancasila inilah dasar-dasar negara Republik Indonesia. Gedung Kemidi di Jakarta ini adalah saksi utama perletakan batu pertama azas-azas kedaulatan rakyat Republik Indonesia dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Merdeka yang riuh gemuruh segera disusul oleh keadaan-keadaan yang sangat menyedihkan. Bulan September tanggal 29 tahun 45, mendaratlah di Jakarta yang dinamakan Tentara Serikat yang sebagian besar terdiri atas tentara Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Christensen. Jumlah mereka itu kian hari kian bertambah besar dan di belakang mereka mendarat pula apa yang kita sebut tentara Nika. Mendatangnya tentara Nika, timbul pula teror dengan membawa korban-korban yang tidak sedikit. Saudara dapat menyaksikan korban-korban teror Nika itu. Akan tetapi meski demikian kita percaya bahwa korbanan-korbanan itu tidak akan jatuh sia-sia belaka. Tentara sekutu yang diserai melucuti Jepang di Indonesia setelah mendarat di Jakarta mendarat pula di Surabaya. Tindakan mereka di sana yang menunjukkan adanya usaha untuk berkuasa dengan mula-mula menduduki gedung-gedung telah menimbulkan amarah rakyat di Surabaya dan akhirnya menjelma menjadi pertempuran sengit antara rakyat bersenjata sederhana dengan tentara asing yang sampai ujung rambutnya bersenjatakan modern. Kemenangan rakyat Surabaya dan kemudian kematian Panglima Sekutu Melebe membuat tentara sekutu bermata gelap dan mengerahkan segenap kekuatannya di darat, laut, dan udara. Namun semangat meluap tak dapat ditahan. Lebih baik mengungsi daripada menyerah sesudah membakar habis segala harta benda. Keadaan bertambah memuncak. Pasukan-pasukan sekutu tidak berdaya lagi hingga mereka mendatangkan Presiden Soekarno untuk menenteramkan keadaan kembali. Dengan semboyan taat pada pimpinan, maka keadaan dapat ditentramkan oleh pimpinan negara. Surabaya disusul oleh Bandung yang menjadi lautan api, dan Bandung disusul pula oleh Semarang yang tidak ketinggalan menjadi sasaran pihak sekutu. Gedung-gedung radio Surakarta dan Yogyakarta yang selalu giat ikut membimbing revolusi dari udara tidak dilumpuhkan pula oleh pihak sekutu dari udara. Azas kemanusiaan dalam Pancasila mengharuskan kita bersikap perwira terhadap bekas-bekas lawan kita. Karena itu, beban untuk melucuti dan mengangkut tentara Jepang dan pula untuk mengangkut abdi dilakukan oleh pihak Tentara Keamanan Rakyat dengan penuh rasa tanggung jawab.
keadaan ibu kota Indonesia Jakarta makin keruh, maka pindahlah untuk keselamatan negara Presiden dan Wakil Presiden ke Yogyakarta. Menuju ke pembentukan angkatan perang yang sempurna, Tentara Keamanan Rakyat menjelma menjadi Tentara Republik Indonesia, suatu tanda pula akan niat Republik Indonesia untuk berdiri terus. Dan di samping itu, meskipun dengan pesawat-pesawat yang tua dan sederhana ini, diletakkan pula dasar-dasar pertama untuk Angkatan Udara kita. Demikian juga untuk Angkatan Laut Republik Indonesia. Republik Indonesia tetap berusaha mempertahankan diri dan menyempurnakan bentuk dan isinya. Indonesia sebagai negara merdeka berdaulat harus bermata uang sendiri juga suatu atribut yang mutlak. Dan sesudah diadakan persiapan secukupnya, maka lahirlah uang Republik Indonesia pada bulan Oktober 46 pada jam 12 malam. Melewati organisasi-organisasi pembagian, mata uang yang baru itu berkenalan pula dengan rakyat seluruhnya. Suatu set politik luar negeri yang utama oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir ialah penawaran beras kepada pemerintah India sejumlah 500.000 ton. Dengan begitu dasar-dasar kemanusiaan Republik Indonesia dan usaha untuk mencari hubungan keluar mencapai tujuannya. Usaha kita untuk mengisi kemerdekaan yang telah tercapai, berdirilah Dr. Van Mook dengan Konferensi Malino dimaksudkan untuk melaksanakan politik pecah belah, disusul oleh konferensi pula di Pangkal Pinang. Di samping model konferensi-konferensi itu, seorang Kapten Kenil mendapat tugas khusus untuk menindak segala usaha ke arah kemerdekaan. 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan telah melayang karena tangan Kapten Kenil Westerling tersebut. Dan di hotel ini, Hotel Bali, di atas kuburan-kuburan 40.000 orang Sulawesi Selatan yang telah menjadi rabuk kemerdekaan Indonesia, Dr. Van Mook hendak mendirikan yang dinamakan negara Indonesia ini. Berhadapan dengan itu, di tengah-tengah kancah kesulitan dan kesukaran, di Malang sidang lengkap Komite Nasional Pusat telah memutuskan untuk menandatangani persetujuan Linggarjati, walaupun berat pula rasa di hati karena mulut-mulut meriam Belanda tetap diarahkan ke Yogyakarta. Daerah de facto Republik Indonesia, Sumatera dan Jawa. Meskipun bagaimana, dengan persetujuan Linggarjati itu agak reda suasana, agak lega pula perasaan rakyat karena percaya bahwa Belanda akan menepati kata-katanya. Pembangunan berjalan lagi, produksi bahan makanan dilakukan dengan segiat-giatnya. Daerah de facto Jawa dan Sumatera pun bagi Belanda masih terlalu besar. Di Bandung didirikan negara-negaraan Pasundan. Kepungan Belanda dipererat, daerah-daerah Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Barat disuruh berdiri sendiri. Dan akhirnya 21 Juli, tinta Linggarjati belum lagi kering, Belanda menyerbu dari segenap penjuru menurut rencana dengan lebih dahulu menghasut rakyat dan mengecap Republik Indonesia sebagai organisasi teror.
Luar negeri sangat terkejut dan sangat menyesalkan pula perbuatan pemerintah Belanda. Juga Perserikatan Bangsa-Bangsa membicarakan soal Indonesia itu, dan di sini pula Sultan Syahrir mendapat kesempatan untuk berbicara. Suatu sifat tak berperi kemanusiaan tentara Belanda telah memuncak. Mereka telah menembak jatuh pesawat terbang kepunyaan Tuan Patnaik dari India yang membawa obat-obatan untuk Yogyakarta. Bersama dengan itu beberapa orang ofisir Inggris dan ofisir-ofisir penerbangan Angkatan Udara Republik Indonesia ikut. Martin Berman. Simpati pihak luar dinyatakan dengan usaha kapal Amerika itu untuk selalu menembus blokade marine Belanda. Demikian juga pembentukan brigade internasional yang membantu perjuangan tentara dan rakyat kita. Dengan campur tangannya Dewan Keamanan, akhirnya tiba pula Komisi 3 Negara di Yogyakarta untuk mengadakan perundingan-perundingan. Perundingan boleh berjalan, kata Belanda. Akan tetapi, politik divide et impera berjalan pula. Negara Sumatera Timur berdiri. Meskipun Belanda selalu main curang, Republik Indonesia selalu menunjukkan goodwill yang besar pula. Sehingga atas usaha Komisi 3 Negara dapat diadakan perundingan dan dapat diadakan perjanjian Renville di atas kapal Renville, kapal Amerika Serikat. Pedih dan sedih, pengepungan berjalan terus. Negeri Sumatera Selatan berdiri. Renville terus dikacaukan. Pulau Madura dijadikan negara boneka. Bila ada kepedihan-kepedihan sebagai akibat Renville Agreement, maka mungkin ini kepedihan Renville Agreement yang terhebat. Setelah berbulan-bulan mereka itu bertahan mati-matian di gunung-gunung, di lembah-lembah dan di sungai-sungai, mereka harus mundur, ditarik mundur dari kantong-kantong. Dan bagaimana pula cara melaksanakannya? Seakan-akan kita tawanan perang, akan tetapi disiplin tentara harus dijunjung tinggi. Bila orang menduga bahwa jiwa Republik Indonesia telah hancur, maka dugaan itu adalah salah belaka. Pahit dan getir tidak menghalangi segala usaha. Blokade telah menyebabkan kurangnya kertas. Merang masih banyak dan produksi kertas berjalan terus. Sungguh pun sangat sederhana. Koran-koran dapat dicetak walaupun jelek rupanya, akan tetapi cukup untuk memberikan penerangan kepada rakyat dan seluruh masyarakat kita. Di Bandung tetap menunaikan kewajibannya. Hari Kebangunan Nasional dirayakan dengan besar-besaran. Peristiwa itu perlu untuk mengembalikan semangat dan tekad guna menghadapi suasana yang bertambah meruncing. Berjuang dan bekerja adalah semboyan yang utama. Di samping itu, hiburan boleh juga. Suatu selingan yang sedih ialah tragedi Madiun. Dari depan pemerintah Republik Indonesia berhadapan dengan mulut meriam Belanda, dari belakang ditusuk, dan akhirnya rakyat yang tak berdosa menjadi korban. Setelah berkali-kali di Jawa Timur gagal diadakan usaha untuk membentuk negara-negaraan, akhirnya Van der Plas berhasil pula menempatkan Ahmad Kusumonagoro di atas takhta negara boneka pula.
Keadaan politik kacau, rakyat mengeluh dan menyesali perundingan dan perjanjian Renville. Namun, diplomasi harus berjalan terus. Dikali orang dicoba mencari damai yang dicari, melainkan jalan kekerasan. Setelah Jogja terjepit, dan setelah kemauan pemerintah Belanda tidak dapat dipaksakan kepada Republik Indonesia, Yogyakarta diserang dari udara. Pasukan-pasukan payung diturunkan, tank-tank menderu, semuanya menuju ke Yogyakarta. Keadaan sedih, pertahanan lemah, persatuan yang hampir-hampir retak menyebabkan Yogyakarta jatuh dalam waktu 1 hari dengan tiada perlawanan. Akan tetapi semua mundur keluar kota untuk mengatur diri dan untuk melakukan perang gerilya. Dan dari kesedihan ini lahirlah kembali persatuan yang erat untuk membela nusa dan bangsa bersama. Senjata-senjata inilah yang dihadapkan kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu rumah-rumah ditinggalkan, benda-benda dan barang-barang yang penting dihancurkan, dimusnahkan. Bila dengan perbuatan ini bahwa semangat perjuangan bangsa Indonesia akan padam, maka dugaan dan kiraan itu adalah salah belaka. Di tengah-tengah kesibukan ini, kesibukan menggali dan memasak timah di Pulau Bangka, Presiden Soekarno diasingkan di suatu tempat pesanggrahan. Suatu kontradiksio yang sudah menjadi kehendak sejarah, karena tempat pengasingan ini justru akan menarik perhatian seluruh dunia. Kesempatan ini dipergunakan pula oleh Bung Karno dan pemimpin-pemimpin lainnya untuk mengenal rakyat yang mereka cintai dari dekat. Selain daripada itu, dikala senggang Presiden Soekarno memerlukan bermain-main dan beramah tamah dengan anak-anak pula. Presiden Soekarno ada di Bangka, Jogja diduduki, akan tetapi perang gerilya meletus di mana-mana. Gedung-gedung rumah-rumah dibakar, dirusak, dimusnahkan. Penyerbuan terhadap kota-kota, kebun-kebun, penembakan atas kereta-kereta dan konvoi-konvoi tentara Belanda tak ada henti-hentinya. Dalam pada itu, pemerintahan darurat Republik yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara berjalan terus dengan berpusat di Aceh. Hubungan baik dengan dunia luar maupun dengan dunia dalam tetap dapat terpelihara pula. Perhatian dunia luar atas keadaan pemimpin-pemimpin kita yang ditawan di Bangka ternyata daripada kunjungan 15 orang jurnalis yang mendapat kesempatan untuk berkunjung di tempat pengasingan pemimpin-pemimpin kita. Di sini pula mereka dapat menyaksikan keadaan di sekitarnya dan dapat pula meminta keterangan-keterangan, walaupun di kala itu tentu tidak banyak pula yang dapat diterangkan. Memang sudah kehendak sejarah, tempat pengasingan itu menjadi tempat pertemuan antara pemimpin-pemimpin Republik dan juga pemimpin-pemimpin BFU. Pertemuan antara saudara dengan saudara. Keterangan Rumro yang diterima dan tibalah sekarang saat yang bersejarah. Pelaksanaan yang pertama ialah pengembalian daerah Yogyakarta kepada Republik Indonesia. Di kala itu kota Yogyakarta sepi dan ngeri, laksana kota yang mati.
Tak ada seorang pun diperkenankan keluar untuk menjamin keamanan. Dan dengan berdebar-berdebar, orang menantikan saat berakhirnya penarikan tentara Belanda. Tibalah kini saat yang sangat dinanti-nantikan, Presiden Soekarno menginjak kembali bumi Yogyakarta. Tidak lupa Presiden Soekarno menyatakan ucapan terima kasih kepada rakyat dan bantuan pihak luar negeri yang sungguh-sungguh merupakan unsur-unsur penting di dalam berhasilnya perjuangan bangsa Indonesia. Dan setelah hampir 7 bulan dia tidak berkibar secara resmi, maka tepat pada tanggal 6 Juli 49, naiklah ke angkasa raya sang saka kita Sang Dwirana. Disusul pula dengan kedatangan Syafruddin Prawira Negara yang selama itu ada di Sumatera. Tiba pula turun dari gunung-gunung Mr. Susanto Tirtoprojo dan Nunah Susilowati yang segera menghadap Presiden dan Nyonya Soekarno. Mungkin saudara akan bertanya, peristiwa apakah yang sekarang sedang berlaku? Inilah kedatangan Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Sudirman. Dengan perasaan yang sangat terharu, Pak Dirman masuk ibu kota dengan ditandu karena kesehatan badan terganggu selama memimpin gerilya. Naik turun gunung, di bawah hujan alam yang sunyi atau di bawah terik matahari. Segera setelah Yogyakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia, dilangsungkan konferensi antar Indonesia antara pemimpin-pemimpin Republik dan BFO untuk mencari dan untuk menentukan siasat bersama guna menghadapi konferensi Meja Bundar. Di gedung inilah di Hotel Tentara diadakan konferensi antar Indonesia itu yang disambut pula oleh rakyat Yogyakarta dengan tangan terbuka dan suasana riang dan gembira pula. Konferensi antar Indonesia yang pada permulaan dilakukan di Yogyakarta itu kemudian diteruskan di kota Jakarta. Satuan pendapat sudah dicapai. Dan inilah pemandangan selama diadakan konferensi Meja Bundar di negeri Belanda. Pertanyaan kita ialah, akan makin dekat atau makin jauhkah bangsa Indonesia daripada cita-cita nasionalnya semula? Soal ini lama menjadi pembicaraan, akan tetapi akhirnya pada tanggal 15 Desember, pemerintah memutuskan pula untuk menerima hasil-hasil konferensi Meja Bundar. Dan pada waktu yang sama, di